Para hadirin ingkang kula hormati, karena di Kudus ini gudangnya kiai-kiai yang menasional. Bagaimana generasi sekarang ini harus bisa mewarisi, begitu juga masyarakatnya bisa adat kebiasaan yang sangat baik sekali, yaitu ngaji. Walaupun di Kudus ini ada tokoh-tokoh kiai yang sangat terkenal kemampuan keilmuannya, tetapi tidak punya pondok. Seperti Kiai Turehan mungkin nggak punya pondok, Kiai Syaroni mungkin dulu nggak punya pondok, tapi sekarang mungkin putranya harus membuat pondok itu. Ini suatu hal yang tidak menjadi masalah, karena ketokohan keulamaan seorang itu tidak diukur seberapa banyak, seberapa bentuk fisik bangunan berupa pondok. Banyak sekali contoh seperti ini, seperti di Jakarta dulu itu ada kiai yang namanya Al-Muallim Syafi'i Hadzami. Di Betawi itu kiai itu disebut muallim. Syafi'i Hadzami ini sosok kiai yang alim, diakui oleh para kiai-kiai yang lain, ketokohannya, keulamaannya. Tetapi beliau tidak punya pondok, tetapi aktif mengajar masyarakat Betawi di masjid-masjid. Banyak halaqah-halaqah yang diadakan beliau di masjid-masjid dan membaca kitab-kitab seperti ala pesantren, dan banyak lulusan-lulusan yang mengaji kepada beliau menjadi tokoh-tokoh kiai dan menjadi ulama di daerah Betawi dan sekitarnya. Para hadirin yang kula hormati, karena ada sebuah ungkapan bahwa la tangkusu darajatul nabi bikir lati atba'i, tidak menjadi kurang derajatnya nabi karena sedikitnya pengikut. Ada beberapa nabi yang pengikutnya itu sedikit, mungkin seperti Nabi Nuh itu hanya 10 orang. Tetap Nabi Nuh sebagai sosok nabi yang agung, yang mulia, yang telah menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga la tangkusu darajatil alim bi khilati muridi. Derajatnya seorang alim tidak berkurang karena muridnya sedikit. Ini juga tidak mengurangi keunggulan, keulamaan, ketokohan ulama tersebut kalau memang betul-betul itu seorang tokoh ulama. Jadi tidak menjadi jaminan bahwa keulamaan seorang itu diukur dari sejauh mana banyaknya santri. Bahkan justru kalau kita menengok sejarah-sejarah ulama terdahulu, kiai yang ada di Jawa ini, ulama yang hebat-hebat itu ternyata santrinya sedikit-sedikit. Karena itu tidak menjadi jaminan banyaknya santri. Begitu juga tidak menjadi jaminan bahwa seorang kiai itu harus punya pondok. Itu juga tidak menjadi syarat dari keulamaan kiai. Bahkan ada kiai yang mengatakan punya pondok itu bagian dari jah. Jadi urusan pondok itu ora perlu dipikir matang-matang, yang penting iso mulang. Tidak perlu diperjuangkan dengan kesungguhan. Yang penting itu mulangnya. Mulangnya itulah yang diharapkan bisa mendapatkan derajat yang tinggi, bukan karena pondoknya. Bahkan pondok itu bagian dari jah, kedudukan. Para hadirin yang saya hormati, dan ini bisa kita contohkan bahwa
banyak kiai yang seperti itu. Seperti kakek saya itu Mbah Zubair Dahlan. Itu walaupun beliau sosok kiai yang aktif mengajar di Pondok Sarang, tapi beliau tidak merasa punya pondok. Itu pondoknya mertuanya, itu pondoknya pakliknya dan sebagainya. Para hadirin saya yang saya hormati, jadi dua hal yaitu jika mengaji dan dagang ini harus kita galakkan lagi.